Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita memasuki pertemuan kedua masih pada kompetensi dasar mengenai analisis public area session dan melakukan pengecekan public area. Baik. Selanjutnya tujuan dari pembelajaran kita setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis dan melakukan pengecekan public area section. Selanjutnya ini sudah dijelaskan pada pertemuan pertama mengenai public area, tapi kita coba ulang. Bagian dari housekeeping. Public area adalah bagian dari housekeeping yang menangani kebersihan dan kerapihan area-area umum hotel, kebersihan dan kerapihan hotel yang banyak dikunjungi oleh tamu. Kemudian public area section adalah salah satu bagian yang berada dalam housekeeping departemen yang menangani semua urusan mengenai kebersihan, kerapihan dan kelengkapan, kenyamanan semua area umum yang berpengaruh terhadap ketertarikan tamu untuk memakai jasa di dalam hotel. Selanjutnya kita masuk ke jenis alat-alat pembersih. Ini yang biasa digunakan di hotel, di departemen housekeeping, baik di public area maupun di room attendant. Selanjutnya, dari sekian banyak alat yang digunakan atau yang dipakai untuk membersihkan di departemen housekeeping, baik di public area maupun di room attendant, kita coba kelompokkan alat-alat tersebut menjadi 6 kelompok supaya lebih gampang ya. Jadi dibuat 6 kelompok. Yang pertama kelompok sapu dan sikat atau broom and brush. Jadi dibuat yang kelompok terbuat dari sapu dan sikat. Yang kedua kelompok yang fungsinya sebagai alat penampung atau kontainer. Yang ketiga kelompok linen yang biasanya terbuat dari kain. Yang keempat peralatan pembersih, kelompok peralatan pembersih dengan menggunakan tenaga mesin atau listrik. Kemudian yang kelima, kelompok peralatan pembersih pelindung, melindungi alat atau sebagai pelindung kerja. Dan yang terakhir, peralatan pembersih pendukung kerja. Baik, nanti kita berikan contohnya dari 6 kelompok ini. Mana yang termasuk kelompok sapu dan sikat, kelompok alat penampung. Nah, contoh yang termasuk ke dalam kelompok broom and brush. Contohnya adalah floor broom. Gambar ini sudah tidak asing di mata kalian semua. Kalian pasti sudah tahu fungsi dan kegunaannya. Nah, ini disebutnya adalah floor broom. Kira-kira ada yang sudah pernah melihat atau sering? Oke, ini contoh dari kelompok broom and brush. Contoh selanjutnya yaitu hand broom, steel brush, pine brush, end brush, floor brush. Contoh kelompok yang pertama ini masih contohnya adalah vallum broom. Kalian mungkin pernah melihat sailing broom. Sekarang memasuki kelompok kontainer. Contoh-contohnya public area trolley, ada linen hamper, water scoop, room attendant trolley, wash basket. Kemudian ada file basket atau dustpan, bottle sprayer, caddy carry, double basket. Ini yang ketiga kelompok linen. Ini contohnya adalah soft cloth,
floor cloth, glass cloth, lobby duster, window washer, mop. Oke, ini kelompok yang keempat, kelompok mesin. Contohnya yang menggunakan mesin atau listrik, ada vacuum cleaner, ada blower, scrubbing mesin, ada floor mesin, ada extraction carpet mesin, carpet master mesin. Ini pad brushing mesin, pad buffing mesin, pad scrubbing mesin. Kemudian ada yang kelima, kelompok protektif dan sporting. Maaf. Contohnya adalah ada masker, ada hand glove, safety glass, ada boot shoes, ada safety belt, maaf, ada step ladder, ada extension ladder, ada extension kabel. Contoh selanjutnya ada gondola, Jenny lift, ada combination plug, telescopic stick. Selanjutnya kelompok others, lain-lain. Ada floor squeezy, ada spong, ada glass wafer, ada chamois atau sering kita sebut kanebo. Contoh lainnya adalah kelompok yang keenam, ada fluorescent atau wet kitchen, ada KP, mop, wringer, gun sprayer. Nah, itu contoh-contoh dari alat-alat yang sering digunakan di public area ataupun di bagian room attendant. Mungkin kalian sudah tidak asing, barangkali sudah tahu fungsi dan kegunaannya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.